Halo guys, kali ini kita akan bahas sejarah pondasi bangunan dari masa ke masa. Pondasi merupakan elemen penting dalam konstruksi bangunan yang berfungsi untuk mendistribusikan beban struktur ke tanah, sehingga bangunan berdiri kokoh dan stabil. Sejarah pondasi bangunan mencerminkan perkembangan teknik konstruksi dan inovasi arsitektur sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam video ini, kita akan membahas evolusi pondasi bangunan dari zaman kuno hingga era modern. Yang pertama, pada zaman prasejarah, awal mula pondasi sederhana. Zaman prasejarah, sebuah periode yang membentang ribuan tahun sebelum adanya catatan tertulis, merupakan masa di mana manusia mulai beralih dari gaya hidup nomaden menjadi menetap. Perubahan gaya hidup ini menuntut mereka untuk membangun tempat tinggal yang lebih permanen, dan disinilah pondasi pertama kali berperan. Mengapa pondasi penting? Sebelum adanya pemahaman mendalam tentang ilmu teknik sipil, manusia prasejarah secara intuitif menyadari pentingnya pondasi. Beberapa alasan mengapa pondasi menjadi elemen penting dalam konstruksi pada masa itu antara lain: yang pertama, perlindungan dari cuaca. Pondasi yang kokoh melindungi bagian bawah bangunan dari kelembaban tanah, mencegah kerusakan akibat air hujan atau genangan air. Yang kedua, stabilitas bangunan. Pondasi yang kuat mendistribusikan beban bangunan secara merata ke tanah, sehingga bangunan tidak mudah roboh akibat angin kencang atau gempa bumi. Yang ketiga, perlindungan dari binatang. Pondasi yang ditinggikan dapat melindungi penghuni dari serangan binatang buas. Jenis pondasi pada zaman prasejarah: yang pertama, ada pondasi langsung di atas tanah. Jenis pondasi yang paling sederhana adalah dengan membangun langsung di atas permukaan tanah. Batu-batu kecil, kerikil, atau tanah liat sering digunakan sebagai alas untuk menopang dinding atau lantai bangunan. Yang kedua, pondasi batu. Batu-batu besar yang ditemukan di sekitar lokasi sering digunakan sebagai pondasi. Batu-batu ini ditumpuk secara berlapis-lapis untuk membentuk dasar bangunan. Yang ketiga, pondasi kayu. Di daerah yang banyak terdapat pohon, kayu digunakan sebagai bahan utama untuk membuat pondasi. Pohon-pohon yang ditebang kemudian ditancapkan ke dalam tanah untuk membentuk tiang penyangga. Berikutnya ada pondasi tanah liat. Tanah liat yang dikeringkan atau dibakar menjadi batu bata digunakan untuk membuat pondasi. Batu bata tanah liat ini kemudian ditumpuk dan diikat dengan lumpur atau bahan perekat alaminya. Berikutnya, pondasi tiang pancang. Di daerah rawa atau tanah yang lunak, manusia prasejarah menggunakan tiang pancang yang terbuat dari kayu atau bambu untuk menopang bangunan. Tiang-tiang ini ditancapkan ke dalam tanah hingga mencapai lapisan tanah yang lebih keras. Lalu berikutnya ada teknik konstruksi pondasi. Teknik konstruksi pondasi pada zaman prasejarah sangat sederhana dan bergantung pada kekuatan fisik manusia. Beberapa teknik yang umum yang digunakan antara lain: yang pertama, penggalian. Lubang untuk pondasi digali dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti kayu, tulang, atau batu. Lalu pengangkutan. Batu-batu besar atau kayu-kayu yang digunakan sebagai bahan pondasi diangkut secara manual dengan menggunakan tenaga manusia atau hewan. Lalu penumpukan. Batu-batu atau bahan pondasi lainnya ditumpuk secara berlapis-lapis untuk membentuk pondasi. Yang terakhir, pengikatan. Bahan-bahan pondasi diikat menggunakan tali, rotan, atau lumpur untuk membentuk struktur yang lebih kuat. Contoh bangunan dengan pondasi sederhana. Banyak contoh bangunan prasejarah yang menunjukkan penggunaan pondasi sederhana. Beberapa di antaranya adalah rumah panggung. Rumah panggung merupakan jenis bangunan yang umum ditemukan di daerah rawa atau daerah yang sering banjir. Pondasi rumah panggung biasanya terbuat dari tiang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Yang kedua, megalit. Megalit adalah monumen atau struktur yang terbuat dari batu-batu besar. Beberapa megalit seperti Stonehenge menunjukkan penggunaan pondasi batu yang sangat besar dan kompleks. Yang ketiga, rumah batu.
Rumah batu yang digunakan oleh suku-suku asli Amerika seringkali memiliki pondasi batu yang kokoh. Batu-batu tersebut disusun secara rapi dan diikat dengan lumpur atau mortar alami. Kesimpulan, meskipun teknologi pada zaman prasejarah sangat terbatas, manusia telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam membangun struktur yang kokoh dan tahan lama. Fondasi sederhana yang mereka kembangkan merupakan fondasi yang berkembangkan teknik konstruksi di masa mendatang. Dengan mempelajari fondasi pada zaman prasejarah, kita dapat lebih menghargai kecerdasan dan kreativitas manusia purba. Lalu yang kedua, pada peradaban Mesir kuno atau fondasi piramida. Piramida Mesir kuno, salah satu keajaiban dunia kuno, merupakan monumen megah yang dibangun ribuan tahun lalu. Di balik keindahan dan kemegahannya, terdapat rahasia teknik konstruksi yang luar biasa, terutama pada sistem fondasinya. Tantangan dalam membangun piramida. Sebelum membahas lebih jauh mengenai fondasi piramida, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi para arsitek dan pekerja Mesir kuno dalam membangun struktur sebesar piramida. Yang pertama adalah berat yang ekstrim. Piramida terdiri dari jutaan blok batu besar yang beratnya bisa mencapai beberapa ton. Yang kedua, ukuran yang kolosal. Tingginya yang mencapai ratusan meter dan luas alasnya yang mencapai beberapa hektar membuat piramida menjadi struktur terbesar yang pernah dibangun manusia pada zaman itu. Yang ketiga, presisi yang tinggi. Blok-blok batu disusun dengan sangat presisi sehingga sambungannya sangat rapat, bahkan silet pun sulit masuk. Lalu yang keempat, kondisi lingkungan. Gurun pasir yang gersang dan tidak stabil menjadi tantangan tersendiri dalam membangun struktur sebesar piramida. Berikutnya, sistem fondasi piramida. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, para arsitek Mesir kuno mengembangkan sistem fondasi yang sangat canggih untuk zamannya. Berikut adalah beberapa elemen penting yang dalam sistem fondasi piramida. Yang pertama, pemilihan lokasi. Tanah dasar yang stabil. Para arsitek memilih lokasi yang memiliki tanah dasar yang stabil dan padat. Lalu tinggi permukaan air tanah. Mereka juga mempertimbangkan tinggi permukaan air tanah agar tidak mengganggu fondasi. Yang kedua, persiapan lahan. Penggalian fondasi. Sebelum membangun piramida, dilakukan penggalian untuk membuat fondasi yang rata dan dalam. Yang berikutnya, pemadatan tanah. Tanah yang dipadatkan dengan sangat baik untuk memastikan fondasi yang kokoh. Yang ketiga, lapisan fondasi. Pertama ada lapisan batu. Setelah tanah dipadatkan, dibangun lapisan fondasi dari batu-batu besar yang disusun secara teratur. Yang kedua, lapisan pasir. Di atas lapisan batu ditambahkan lapisan pasir yang berfungsi sebagai bantalan dan isolator. Yang keempat, sistem drainase. Saluran drainase untuk mencegah akumulasi air di dalam fondasi dibangun sistem drainase yang efektif. Lalu ventilasi juga dibuat untuk mencegah kelembapan yang dapat merusak batu. Ketelitian dan keahlian. Keberhasilan pembangunan piramida tidak terlepas dari ketelitian dan keahlian para pekerja Mesir kuno. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang geometri, matematika, dan astronomi. Kemampuan mereka dalam mengukur, memotong, dan menyusun batu-batu dengan presisi yang tinggi merupakan bukti kecerdasan dan keterampilan mereka. Kesimpulannya adalah sistem fondasi piramida Mesir kuno ini merupakan salah satu contoh paling awal dari penerapan prinsip teknik sipil yang canggih. Dengan menggunakan bahan-bahan alami dan alat sederhana, mereka berhasil membangun struktur megah yang bertahan selama ribuan tahun. Keberadaan piramida hingga saat ini membuktikan kehebatan peradaban Mesir kuno dan menjadi inspirasi bagi para insinyur dan arsitek modern. Yang ketiga, ada peradaban Yunani dan Romawi. Peradaban Yunani dan Romawi yang dikenal sebagai arsitektur megah dan bangunan monumental telah meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam bidang konstruksi, khususnya dalam hal desain dan pondasinya. Fondasi berstruktur yang mereka kembangkan bukan hanya sekedar penopang bangunan, tetapi juga sebagai karya teknik yang mengagumkan, memperlihatkan pemahaman mendalam mereka tentang prinsip, mekanika, dan material bangunan. Bangsa Yunani kuno dengan semangat estetika dan filosofis yang tinggi
membangun kuil-kuil megah seperti Parthenon di Athena. Meskipun tidak memiliki catatan tertulis yang sangat detail mengenai teknik konstruksi mereka, namun dari sisa-sisa bangunan yang ditemukan, para arkeolog dapat merekonstruksi sistem pondasi yang mereka gunakan. Pondasi batu alam. Bangsa Yunani umumnya menggunakan batu alam seperti marmer dan batu kapur sebagai bahan utama pondasinya. Batu-batu ini dipilih dengan cermat berdasarkan kekuatan dan daya tahannya. Tata letak batu yang teratur. Batu-batu pondasi disusun dengan sangat hati-hati, membentuk lapisan horizontal yang kuat. Setiap lapisan diikat dengan pasak kayu atau logam untuk menambah kekompakannya. Bangsa Romawi mewarisi pengetahuan konstruksi dan Yunani mengembangkan lebih lanjut. Mereka membangun berbagai jenis struktur, mulai dari kuil hingga jembatan dan jalan raya, yang semuanya membutuhkan pondasi yang kuat. Salah satu inovasi terbesar bangsa Romawi adalah penemuan beton. Beton Romawi yang terbuat dari campuran batu kapur, abu vulkanik, dan air memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Beton ini digunakan secara luas untuk membuat pondasi, dinding, dan kubah. Prinsip dasar pondasi berstruktur pada zaman kuno. Pemahaman tentang tanah. Bangsa Yunani dan Romawi telah memahami pentingnya kondisi tanah dan menentukan desain pondasi. Mereka memilih lokasi pembangunan dengan cermat dan melakukan pengujian tanah sebelum memulai konstruksi. Distribusi beban. Mereka menyadari bahwa beban bangunan harus didistribusikan secara merata ke seluruh pondasi agar struktur tetap stabil. Lalu penggunaan material yang tepat. Pemilihan material bangunan yang sangat tepat adalah untuk memastikan kekuatan dan daya tahan pondasi. Lalu yang terakhir adalah keahlian tukang. Tukang-tukang pada zaman kuno memiliki keahlian yang tinggi dalam mengolah batu, kayu, dan beton. Mereka mampu menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama. Meskipun telah berabad-abad lamanya, prinsip-prinsip dasar pondasi berstruktur yang dikembangkan oleh bangsa Yunani Romawi masih relevan hingga saat ini. Pemahaman kita tentang mekanika tanah, material bangunan, dan teknik konstruksi modern banyak dipengaruhi oleh warisan mereka. Banyak teknik konstruksi modern yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan yang digunakan pada zaman kuno. Kesimpulannya adalah pondasi berstruktur yang dikembangkan oleh bangsa Yunani dan Romawi merupakan bukti nyata dari kecerdasan dan kreativitas manusia. Mereka telah mengembangkan struktur megah yang bertahan selama berabad-abad, membuktikan bahwa perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi yang tepat, kita dapat menciptakan bangunan yang kokoh dan tahan lama. Yang keempat, pada zaman pertengahan, evolusi konstruksi pondasi di kastil dan katedral. Zaman pertengahan adalah periode yang kaya akan aktivitas pembangunan, terutama dalam konstruksi kastil dan katedral. Bangunan-bangunan megah ini tidak hanya menjadi simbol kekuasaan politik dan keagamaan, tetapi juga merepresentasikan puncak pencapaian teknik konstruksi pada masanya. Salah satu aspek dalam pembangunan kastil dan katedral adalah pondasi. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai evolusi konstruksi pondasi pada periode yang menarik ini. Tantangan dalam membangun pondasi kastil dan katedral. Beban struktur yang masif. Kastil dan katedral memiliki struktur yang sangat berat dan dinding tebal. Hal ini menuntut pondasi yang sangat kuat untuk menopang beban tersebut. Kondisi tanah yang beragam. Kondisi tanah setiap lokasi pembangunan berbeda-beda, mulai dari tanah yang keras hingga tanah yang lunak. Para arsitek dan insinyur pada masa itu harus mampu menyesuaikan desain pondasi dengan kondisi tanah di lokasi proyek. Teknologi yang terbatas. Pada zaman pertengahan, teknologi konstruksi masih sangat terbatas. Mereka belum memiliki alat berat dan bahan bangunan modern seperti yang kita miliki sekarang. Evolusi konstruksi pondasi. Pondasi batu alam. Bahan utama yang digunakan untuk pondasi pada zaman pertengahan adalah batu alam. Batu-batu besar yang kuat dipilih dan ditumpuk secara berlapis-lapis untuk membentuk pondasi yang kokoh.
Kedalaman pondasi. Kedalaman pondasi bervariasi tergantung pada beban struktur dan kondisi tanah. Pada umumnya, pondasi kastil dan katedral digali cukup dalam untuk mencapai lapisan tanah yang stabil. Sistem kunci batu. Untuk memastikan pondasi tetap kuat dan stabil, para tukang batu menggunakan sistem kunci batu. Batu-batu disusun sedemikian rupa sehingga saling mengunci dan membentuk struktur yang sangat kokoh. Lalu, penggunaan mortar. Mortar digunakan untuk menyambung batu-batu pondasi. Pada awalnya, mortar yang digunakan terbuat dari campuran tanah, liat, dan air. Seiring waktu, komposisi mortar semakin berkembang dengan penambahan bahan-bahan lain seperti kapur dan abu vulkanik. Lalu penggunaan pondasi cakar ayam. Meskipun tidak sepopuler pada zaman Romawi, pondasi cakar ayam juga digunakan untuk beberapa konstruksi besar di zaman pertengahan, terutama untuk bangunan yang terletak di dekat perairan atau tanah yang lunak. Contoh kasus studi dari Katedral Notre Dame. Katedral Notre Dame di Paris adalah salah satu contoh terbaik dari arsitektur gotik dengan pondasi yang sangat kokoh. Pondasi katedral ini dibangun di atas sebuah pulau kecil di tengah sungai Seine. Para arsitek memanfaatkan kondisi tanah yang stabil di pulau tersebut untuk membangun pondasi yang sangat dalam dan kuat. Selain itu, mereka juga menggunakan sistem kunci batu yang sangat kompleks untuk memastikan stabilitas struktur. Tantangan dan inovasi. Gempa bumi. Beberapa wilayah di Eropa sering mengalami gempa bumi. Para arsitek dan insinyur pada masa itu telah mengembangkan beberapa teknik untuk melindungi bangunan dari gempa, seperti penggunaan pondasi yang fleksibel dan penggunaan bahan penyerap guncangan. Yang kedua, pemukiman tanah. Pemukiman tanah adalah masalah umum pada bangunan-bangunan tua. Para arsitek pada zaman pertengahan telah mengembangkan teknik untuk mencegah dan mengatasi masalah pemukiman tanah, seperti penggunaan lapisan drainase dan pondasi yang lebih luas. Kesimpulannya, pada pondasi kastil dan katedral pada zaman pertengahan ini merupakan hasil dari perpaduan antara pengetahuan empiris, keterampilan teknis, dan kreativitas para arsitek dan tukang batu pada masa itu. Meskipun teknologi yang mereka miliki sangat terbatas, mereka berhasil membangun struktur yang sangat kokoh dan bertahan selama berabad-abad. Warisan mereka masih dapat kita nikmati hingga saat ini. Yang kelima, era modern. Pondasi dengan teknologi canggih. Era modern telah menyaksikan kemajuan pesat dalam berbagai bidang, termasuk konstruksi. Salah satu aspek yang mengalami transformasi signifikan adalah pondasi bangunan. Teknologi yang semakin canggih telah memungkinkan para insinyur untuk merancang dan membangun pondasi yang lebih kuat, efisien, dan tahan lama. Revolusi beton bertulang. Salah satu penemuan paling penting dalam sejarah konstruksi modern adalah beton bertulang. Kombinasi antara beton dan baja ini memberikan kekuatan yang luar biasa pada pondasi, memungkinkan pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Beton bertulang juga memungkinkan desain pondasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kondisi tanah. Berikutnya, pengembangan tiang pancang. Tiang pancang adalah elemen pondasi dalam yang digunakan untuk menopang bahan bangunan pada lapisan tanah yang lebih dalam. Teknologi pengeboran yang semakin canggih telah memungkinkan pembuatan tiang pancang dengan panjang dan diameter yang lebih besar, sehingga mampu menopang beban yang lebih berat. Selain itu, material tiang pancang juga semakin beragam, mulai dari beton bertulang hingga baja. Berikutnya, analisis tanah dengan teknologi modern. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi tanah sangat penting dalam perancangan pondasi. Teknologi modern seperti sondir, penetrometer, dan scanner tanah memungkinkan para insinyur untuk melakukan analisis tanah secara lebih akurat dan cepat. Data yang diperoleh dari analisis tanah ini kemudian digunakan untuk merancang pondasi yang optimal. Berikutnya, penggunaan software simulasi. Software simulasi struktur telah menjadi alat yang sangat penting dalam perancangan pondasi. Dengan menggunakan software ini, para insinyur dapat memodelkan perilaku struktur
bangunan di bawah berbagai kondisi beban. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan optimasi desain sebelum konstruksi dimulai. Berikutnya, material komposit dan nanoteknologi. Material komposit yang terbuat dari kombinasi dua atau lebih material berbeda, seperti serat karbon dan resin, semakin banyak digunakan dalam konstruksi pondasi. Material komposit ini memiliki kekuatan yang tinggi namun bobotnya ringan, sehingga dapat mengurangi beban pada pondasi. Selain itu, nanoteknologi juga mulai diaplikasikan dalam pengembangan material pondasi dengan sifat yang lebih unggul, seperti kekuatan yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Pencetakan 3D untuk pondasi. Teknologi pencetakan 3D telah membuka kemungkinan baru dalam konstruksi pondasi. Dengan menggunakan printer 3D, beton dapat dicetak langsung di lokasi proyek untuk membentuk struktur pondasi yang kompleks. Teknologi ini memungkinkan pembuatan pondasi dengan bentuk yang lebih bebas dan fleksibel, serta dapat mengurangi limbah material. Tantangan dan masa depan. Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pondasi bangunan. Beberapa tantangan tersebut antara lain, yang pertama, gempa bumi. Perancangan pondasi yang tahan gempa masih menjadi fokus utama, terutama di daerah rawan gempa. Yang kedua, pemanasan global. Kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kestabilan tanah dan memerlukan desain pondasi yang lebih adaptif. Yang ketiga, sustainability. Penggunaan material yang ramah lingkungan dan proses konstruksi yang berkelanjutan semakin menjadi tuntutan. Di masa depan, kita dapat mengharapkan munculnya teknologi-teknologi baru yang semakin canggih, seperti penggunaan robot dalam konstruksi pondasi dan pemanfaatan energi terbarukan untuk proses konstruksi. Dengan demikian, pondasi bangunan akan terus berkembang dan menjadi semakin kuat, efisien, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pondasi bangun telah mengalami evolusi yang sangat pesat dari zaman prasejarah hingga era modern. Teknologi yang semakin canggih telah memungkinkan pembangunan struktur yang lebih tinggi, kompleks, dan tahan lama. Namun, tantangan-tantangan baru juga terus muncul, sehingga mendorong para insinyur untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi pondasi yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya.